Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ayu Lantari. Saya dari kelas 1D dengan NIM B1337371253331. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai visual tentang keamanan dan kerahasiaan terkait aplikasi elektronik berdasarkan jurnal dari Dini Putri Asianto dan Bill Orman 2024. Di era digital saat ini, hampir seluruh pelayanan kesehatan beralih dari rekam medis manual ke rekam medis elektronik. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul tantangan besar terkait keamanan dan kerahasiaan data pasien. Pertama, saya akan membahas latar belakang masalah ini. Rekam medis elektronik atau RME merupakan sistem digital yang digunakan untuk menyimpan data kesehatan pasien, seperti identitas pasien, diagnosis, pemeriksaan, hingga riwayat pengobatan. Pemerintah Indonesia melalui Permenkes nomor 24 tahun 2022 telah mewajibkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan menggunakan rekam medis elektronik. Selain itu, pemerintah juga mengembangkan platform Satu Sehat untuk mengintegrasikan data kesehatan seluruh masyarakat Indonesia agar pelayanan kesehatan menjadi lebih cepat dan efisien. Namun, semakin mudah data diakses secara digital, maka resiko kebocoran data juga semakin besar. Data rekam medis pasien merupakan data yang sangat rahasia. Jika terjadi kebocoran, maka informasi pribadi pasien bisa disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Di dalam jurnal dijelaskan bahwa ancaman terhadap keamanan data berasal dari peretasan sistem, penggunaan data pribadi, lemahnya keamanan jaringan, hingga kurangnya pemahaman SDM mengenai keamanan data. Karena itu, keamanan dan kerahasiaan data pasien menjadi isu penting dalam implementasi rekam medis elektronik. Adapun dampak dari masalah tersebut yaitu dampak bagi fasilitas pelayanan kesehatan. Bagi rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan, kebocoran data dapat menurunkan kepercayaan masyarakat. Selain itu, rumah sakit juga dapat terkena sanksi hukum apabila gagal menjaga kerahasiaan data pasien. Ada dampak bagi pasien dan masyarakat. Bagi pasien, kebocoran data rekam medis menyebabkan rasa tidak nyaman dan aman hingga hilangnya kepercayaan terhadap pelayanan kesehatan digital. Pasien juga khawatir informasi sensitif mereka seperti riwayat penyakit atau data pribadi dapat tersebar atau disalahgunakan. Dalam jurnal disebutkan bahwa banyak pasien menjadi lebih berhati-hati dalam memberikan informasi kesehatan mereka karena takut data tersebut bocor. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai analisis permasalahan tersebut. Walaupun rekam medis elektronik memberikan banyak manfaat, implementasinya masih menghadapi beberapa masalah. Yang pertama, ada keamanan sistem yang belum optimal. Lalu, yang kedua, ada kurangnya literasi digital. Yang ketiga, ada akses data yang terlalu luas. Dalam implementasi rekam medis elektronik, terdapat beberapa aturan yang menjadi dasar hukum. Pertama, Permenkes nomor 24 tahun 2022. Aturan ini mewajibkan fasilitas pelayanan kesehatan menggunakan rekam medis elektronik dengan tetap menjaga keamanan dan kerahasiaan data pasien. Yang kedua, ada Health Insurance Portability and Accountability Act, merupakan standar internasional yang mengatur perlindungan informasi kesehatan pasien. Aturan ini menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan, integritas, dan keamanan data pasien. Berdasarkan jurnal, terdapat beberapa rekomendasi untuk meningkatkan keamanan data medis pasien. Yang pertama, ada rumah sakit perlu menggunakan autentikat dua faktor atau OTP untuk mengakses sistem rekam medis elektronik. Yang kedua, ada melakukan pembatasan hak akses sesuai kewenangan tenaga kesehatan. Yang ketiga, ada memberikan pelatihan dan edukasi keamanan digital kepada tenaga kesehatan. Dan yang terakhir, ada mencetak nomor email perangkat pribadi tenaga kesehatan yang digunakan untuk mengakses sistem. Jadi, kesimpulannya, rekam medis elektronik atau RME memberikan banyak manfaat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
Namun, implementasi rekam medis elektronik juga memiliki tantangan besar terkait keamanan dan kerahasiaan data pasien. Karena itu, diperlukan sistem keamanan yang kuat, regulasi yang jelas, peningkatan literasi digital, serta kerjasama antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Dengan keamanan data yang baik, maka rekam medis elektronik dapat memberikan manfaat maksimal bagi pelayanan kesehatan di masyarakat. Sekian pemaparan dari saya mengenai keamanan dan kerahasiaan data medis pasien dalam implementasi rekam medis elektronik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.